Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter fokus membenahi lini pertahanan mereka jelang pertandingan Giornata ke-9 Serie A melawan Juventus pada Senin 25 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere della Sera bahwa Nerazzurri fokus membenahi lini pertahanan mereka setelah menderita banyak kebobolan gol sejauh musim ini, meski diperkuat oleh trio bek tangguh seperti Skriniar, De Vrij, dan Bastoni. Inter harus segera menemukan keseimbangan dan tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun saat melawan tim seperti Juventus yang memiliki penyerang berkualitas tinggi sekelas Federico Chiesa. Selain itu, performa Bianconeri juga semakin membaik, khususnya dalam mengendalikan permainan dan membatasi peluang tim lawan. Jadi, jika Inter tertinggal, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk comeback. Inter harus solid di lini pertahanan jika mereka ingin meraih hasil positif melawan Juventus, tidak seperti laga sebelumnya saat melawan Lazio dan Atalanta. Alessandro Bastoni kemungkinan kembali masuk starting 11 di pertandingan melawan Juventus setelah dicadangkan di laga sebelumnya. Seperti yang dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport bahwa bek muda Italia itu di bangku cadangkan saat melawan klub Moldova pada tengah pekan kemarin, karena pelatih Simone Inzaghi memang ingin mengistirahatkannya sembari mencoba memasang Federico Di Marco bermain sebagai bek tengah. Selain itu, Matteo Darmian diprediksi bakal menjadi starter di posisi bek sayap kanan karena ia dipandang lebih seimbang antara menyerang dan bertahan ketimbang Denzel Dumfries. Sedangkan untuk posisi ujung tombak, Inzaghi kembali menduetkan Lautaro Martinez dan Edin Dzeko yang tampil gemilang di laga melawan Sheriff. Ivan Perisic akan menempati posisi bek sayap kiri dan satu slot di lini tengah akan diperebutkan oleh Arturo Vidal dan Hakan Çalhanoğlu. CEO Inter BP Marotta memiliki 3 pekerjaan yang dia prioritaskan sebelum jeda transfer Januari tiba, menurut sebuah laporan dari calciomercato.com. BP Marotta pertama-tama ingin membuat Nicolo Barella dan Marcelo Brozovic terikat kontrak baru karena keduanya penting untuk rencana Inter ke depan. Terkhusus Marcelo Brozovic harus mendapat perhatian lebih karena tampaknya ada sesuatu yang memperlambat negosiasi untuk kesepakatan baru. BP Marotta juga harus mencari cara untuk menyelesaikan masa depan Alexis Sanchez yang dianggap tidak bahagia di klub karena kurangnya waktu bermain. Akan menjadi prestasi tersendiri apabila dia bisa menemukan pembeli untuk pemain Chili tersebut. Terakhir, CEO Inter itu harus memutuskan apakah dia ingin membuat langkah serius untuk penyerang Napoli Lorenzo Insigne atau tidak, karena dia tersedia dengan status bebas transfer mulai Juni 2022. Agen Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, dikabarkan sudah bertemu dengan Inter untuk membahas kemungkinan transfer. Negosiasi kontrak antara Lorenzo Insigne dan Napoli dikabarkan menemui jalan buntu, dan situasi tersebut dimanfaatkan oleh Inter yang disebut-sebut salah satu peminat serius pada sang pemain. Seperti yang dilaporkan oleh Calciomercato bahwa agennya Vincenzo Pisacane telah bertemu dengan CEO Nerazzurri BP Marotta di markas klub. Komunikasi diawali melalui telepon dan berlanjut di markas klub di Via della Liberazione Milano untuk membahas masa depan Insigne yang masa kontraknya di Napoli berakhir pada Juni 2022. Namun sebelum membuat penawaran resmi untuk merekrut Insigne, Marotta perlu menyelesaikan pembaruan kontrak Nicolo Barella dan Marcelo Brozovic, serta menemukan solusi terbaik soal situasi Alexis Sanchez. Jadi, Inter akan bergerak pada waktu yang tepat.
Sementara itu, jurnalis Italia Fabrizio Biasin meyakini bahwa Inter tidak secara aktif mengejar tanda tangan striker Torino Andrea Belotti. Inter memang sedang memantau situasinya, tetapi Belotti bukan target prioritas mereka. Mungkin ada seseorang yang menjadi buruan utama dalam daftar, ujar Biasin dalam sebuah wawancara dengan Calcio Mercato. Inter sedang mencari sosok yang tepat untuk menjadi pelapis Edin Dzeko, mengingat saat ini tidak ada striker konvensional lainnya yang tersedia di skuad. Target yang cocok dengan kriteria tersebut adalah Gianluca Scamacca dari Sassuolo atau Dusan Vlahovic dari Fiorentina. CEO Inter BP Marotta ikut merespons komentar dari bek Juventus Leonardo Bonucci tentang kesuksesan Inter meraih Scudetto musim lalu. Di musim 2020-2021, Inter sukses mematahkan dominasi Bianconeri sebagai juara bertahan Serie A selama 9 musim secara beruntun, sejak musim 2011-2012. Namun Bonucci menganggap bahwa kesuksesan Nerazzurri tersebut karena faktor penurunan performa yang signifikan dari Juventus. Marotta kemudian menanggapinya ketika diwawancarai oleh Sport Mediaset jelang pertemuan Derby d'Italia pertama musim ini dengan mengatakan, "Leo sangat terampil, tetapi pernyataannya itu justru semakin meningkatkan motivasi kami," ujar Marotta. Dalam 30 hari, 7 pertandingan menentukan untuk Serie A dan Liga Champions akan dilalui Inter. Dimulai dari pertandingan di Derby d'Italia melawan Juventus pada Senin dini hari nanti, kemudian Empoli, Udinese, Milan, dan Napoli di Serie A. Di Liga Champions, Inter akan melakukan perjalanan tandang ke Moldova dan menjamu Shakhtar Donetsk di Giuseppe Meazza. La Beneamata akan mengandalkan angkernya Giuseppe Meazza bagi sang tamu, mengingat 6 dari 7 pertandingan akan dimainkan di Giuseppe Meazza, termasuk derby, meskipun secara teknis Milan menjadi tuan rumah. Faktanya dalam 20 pertandingan kandang terakhir di Serie A, Nerazzurri tidak pernah kalah. Rinciannya 18 kali menang dan 2 kali seri. Edin Dzeko sukses mencetak 1 gol dan menyumbang 1 assist saat Inter mengalahkan Sheriff Tiraspol tengah pekan kemarin. Gol tersebut lantas masuk nominasi Goal of the Week UEFA untuk Matchday 3 Liga Champions, seperti yang diumumkan oleh Inter melalui situs resmi klub. Penyelesaian cantik sang striker dengan tendangan voli untuk membuka keunggulan, golnya yang ke-7 musim ini, tentu saja tidak luput dari perhatian dan diperhitungkan sebagai salah satu kandidat untuk penghargaan Goal of the Week UEFA untuk Matchday 3 Champions League. Selain mencetak gol spektakuler, performa Dzeko secara keseluruhan sangat mengesankan, yang membuatnya menjadi salah satu pemain kunci di laga yang digelar di Stadio Giuseppe Meazza tersebut. Adapun nominasi lainnya adalah Naby Keita dari Liverpool, Paulinho Sporting Lisbon, dan Vinicius Junior dari Real Madrid. Akankah Sheikh bin Salman masih tertarik dengan Inter setelah membeli Newcastle? Ini adalah pertanyaan yang telah beredar di kalangan pecinta sepak bola, khususnya fans Nerazzurri. Jawabannya akan datang dalam beberapa jam terakhir. Menurut kalangan ekonomi dan keuangan Enzo Buccion, dana Arab Saudi PIF sama sekali tidak meninggalkan gagasan untuk memperoleh kendali Nerazzurri. Satu hal yang menghalangi saat ini mungkin saja berkaitan dengan pinjaman 270 juta yang dimiliki Inter dari American Oak Tree Capital Management. Sheikh bin Salman bahkan terlihat di Milan dalam beberapa hari terakhir dan kehadirannya segera dikaitkan dengan minat beberapa pemain Inter, Lautaro, Barella atau Brozovic untuk dibawa ke Newcastle. Namun menurut Tutomersatoweb.com, kedatangan sang Sultan bukan untuk membeli pemain, tetapi akan membeli sebuah klub. Mari kita tunggu pertemuan antara keluarga Zhang dengan Muhammad bin Salman yang direncanakan akan terjadi pada bulan Desember, selepas laga Liga Champions Inter versus Real Madrid.